Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Samarinda. Bersama saya Fatur Rahman Subianto selaku host di podcast ini. Kali ini kita akan kedatangan narasumber jempolan SMA Negeri 1 Samarinda yang yang namanya udah menorehkan banyak prestasi yang akhir-akhir ini, yaitu menjuarai lomba debat bahasa Inggris. Untuk lebih dekatnya, kita kenalan dulu dong sama narasumber jempolan kita yang sangat kece pada podcast kali ini. Baik, silakan Ibu bisa perkenalan diri. Baik, nama saya Ida Sulistiani. Saya guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Samarinda. Selain mengajar, kegiatan saya adalah membimbing anak-anak hebat di SMA 1 dalam debat entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke Bu, jadi emang bukan hanya debat bahasa Inggris sih Bu, tapi ada debat bahasa Indonesia juga Ibu. Ya, karena basically orang berdebat itu tidak menggunakan hanya bahasa Inggris, tapi mau bahasa apa saja. Betul, nah kebetulan untuk tingkat SMA ini kompetisi ada. Jadi kalau misalnya dulu kita hanya mengenal kompetisi sains, kemudian seperti olahraga. Nah sekarang sudah ada satu kompetisi yang berskala nasional bahkan internasional, yaitu lomba debat bahasa, entah itu Inggris dan Indonesia. Betul sekali Mbak. Jadi udah ketahui gitu ya teman-teman SMA Negeri 1 Samarinda, Ibu Ida merupakan guru gitu ya yang sangat kece, yang mana membimbing murid-murid hebat gitu ya untuk istilahnya mengikuti lomba gitu, salah satunya debat bahasa. Oke, kalau ini Ibu Ida sudah, kita kenal dulu dong sama siswa yang kece ini. Silakan Dek. Nama saya Ana Sastri, saya siswa SMA Negeri 1 Samarinda yang sekarang udah kelas 12 ya, terasa. Saya sekarang alhamdulillah dipercayain ya sama teman-teman seangkatan saya, sama adik kelas saya, jadi wakil ketua ekskul dari SEF nih, yang cabang yang isi-isinya rata-rata bahasa Inggris, cuma termasuk juga debat bahasa Indonesia. Jadi SEF itu singkatan dari Semansa English Fund. Jadi beberapa kegiatan bahasa Inggris, dan ditambah di 4 tahun terakhir kita masukkan sekalian untuk debat bahasa Indonesia, dan Fiona adalah salah satu wakilnya. Ya, ketuanya saat ini sedang karantina di Hotel Grand Sawit karena mengikuti seleksi tingkat nasional. Tingkat nasional. Namanya ya. Astri. Iya. Gitu ya. Jadi Devina tadi ya salah satu perwakilan gitu ya dari timnya. Ini kita lebih dalam lagi nih, karena tentu gitu kan banyak istilah yang bisa kita inspirasi teman-teman untuk berprestasi di SMA Negeri 1 Samarinda ya, gitu sama Fiona. Mungkin dari Fiona sendiri, ini merupakan pertama kalinya atau udah pernah mengikuti lomba sebelumnya lagi? Wah, cerita saya panjang nih ya. Panjang ya. Tapi saya nggak panjang-panjang indah. Jadi saya bisa bilang nih dari SMP ya, atau dari SD juga, saya nggak pernah gitu ikut lomba-lomba kayak gini gitu. Kalaupun pernah, saya pun nggak pernah menang gitu. Saya nggak pernah jadi kayak siswa yang kayak berprestasi gitu kan, atau kayak saya dilihat kayak sebagai siswa biasa-biasa aja gitu loh di sekolah, kayak ya udahlah siswa gitu, hadir aja gitu. Terus pas masuk SMA ini kan saya nggak nyangka juga bisa keterima di salah satu sekolah yang bagus gitu kan di Samarinda pas masuk SMA gitu. Nah di situ kan ada perkenalan tuh buat ekskul gitu kan ya. Nah di sini ada salah satunya SEF, saya tertarik gitu karena menurut saya punya basic bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya mikir, ikut ini aja deh, karena gampang gitu lah, nggak ikut pramuka, nggak ikut basket gitu kan, kayak nggak banyak gerak, ngomong aja gitu kan, pikirnya gitu. Terus tertarik nih sama branchesnya gitu kan, ada cabang-cabangnya kan di SEF itu, ada speech, ada Scrabble, ada debate, ada LDBI segala macam gitu kan. Saya pertamanya sebenarnya tertariknya sama speech gitu kan, karena berarti maksudnya saya tinggal ngomong aja udah selesai gitu kan. Tapi ternyata pas dipraktekin gitu salah satu para branch di SEF ini, saya ternyata lebih tertarik di debate gitu, karena menurut saya ada kayak bahasan yang dynamic, bahasanya tuh gimana ya Bang? Jadi ketika sangat menarik. Ya, menarik karena yang dibahas itu topiknya sangat luas. Ya, betul sekali. Hanya masalah misalnya politik, ekonomi, bahkan masalah filosofi. Jadi kalau bicara soal filosofi, anak debat ini alhamdulillah mungkin sudah mulai jago gitu ya. Jadi kalau soal membalik-balikan kata,
hati-hati dengan anak debate, bisa dia bantah. Betul. Jadi emang anak-anak debate ini punya wawasan yang luas gitu ya. Ya. Harus punya wawasan yang luas dikarenakan ya itu ada topik gitu ya yang emang selalu dibawa. Kalau istilahnya di tingkat SMA atau tepatnya bahasa Indonesia gitu, bahasa artinya topik ini mosi gitu ya, yang dibawa gitu. Jadi emang ada pembicara 1, 2, 3 ataupun dalam artian apa harus paham gitu, strategisnya apa, mekanismenya apa. Yang penting ya itu wawasan yang luas agar istilahnya itu tahu gitu, bisa berdinamika dalam debat itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya di Fiona ini, udah lama gitu. Dari kelas 10. Kelas 10 gitu ya. Dan Fiona ini termasuk debutannya besar. Gede maksudnya loncatannya. Biasanya anak-anak yang berhasil lolos ke tingkat nasional itu udah kelas 12 ya. Pada saat itu dia baru kelas 10. Dan alhamdulillah ketika berada di tingkat nasional pun dia sudah melesat yang 15 besar, dia berada di peringkat 9 tingkat nasional. Dan berhasil masuk dalam camp WSDC. Apa itu WSDC? WSDC adalah lomba debat bahasa Inggris tingkat dunia. Yes, nah, Fiona ini dari 16 siswa, ada lagi satunya sebenarnya tapi udah lulus, itu sudah sebenarnya nyaris terpilih. Ya, tapi dia merasa bahwa harus ada yang dikorbankan dan akhirnya dia berkorban untuk tidak meneruskan ketiga besar. Udah 5 besar ya hari itu ya, Vi ya? Iya. Sudah 5 besar dan dia sebenarnya bukan tidak lolos. Dia mengundurkan diri. Kenapa Pe kira-kira tuh Pe? Ada apa itu? Sebenarnya pas itu ada masalah internal gitu ya dari keluarga sendiri. Mungkin saya pas itu ngerasa tidak punya kapabilitas yang cukup buat benar-benar luangkan semua energi saya ke dalam situ karena ada masalah dari luar situ kan. Jadi menurut saya nggak pengen buang-buang waktu orang-orang di situ gitu kan, dan pengen yang terbaik juga lah buat Indonesia gitu kan. Jadi ya saya mengundurkan diri aja gitu, bukan karena saya nggak suka atau gimana, cuma ya begitu deh. Jadi V mengalah untuk Indonesia sebenarnya karena dia merasa kapasitas dia saat ini belum bisa all out ya, karena waktu dia harus terbagi dengan berbagai hal ya kan. Oleh karena itu ya saya tidak bisa memaksa waktu itu dia, mem saya mau mundur ya, bukan dia terlempar. Jadi dari 16 orang bayangkan dibuang satu-satu ya, setiap berapa? Tiap bulan apa tiap minggu tuh? Tiap minggu dibuang. Nah dia ini bukan dibuang, tapi dia sendiri yang mengalah. Ya, biarlah orang lain yang mungkin lebih bisa waktunya all out ke tim Indonesia. Mengalah untuk kepentingan dan kebaikan Indonesia lebih tepatnya gitu ya. Oke, tadi istilahnya sedikit kita singgung gitu ya, masalah prestasi gitu ya. Nah ini ingin tahu gitu, apa sih motivasi Fiona gitu, istilahnya selalu mengikuti debat gitu kan. Ini apakah nggak tertarik sama lomba yang lain? Capek ya sampai malam. Malam gitu, kepikiran terus gitu kan. 9 malam di lab tahun lalu kita, dan alhamdulillah memang juara. Alhamdulillah ya juara gitu. Kerja keras. Kenapa ini? Gimana ya, karena debat sendiri sudah makan waktu banyak, jadi mungkin dari saya sendiri saya rasanya cukupnya di situ. Saya juga sebelum ikut banyak lomba di dalam debat gitu, saya sebenarnya juga di luar sekolah ikut komunitas gitu kan ya, komunitasnya juga turun-turun lomba. Jadi saya juga milih untuk tinggalkan komunitas itu sementara untuk melanjutkan lomba-lomba ini. Cuma teman-teman saya juga ada kok yang lebih sibuk lagi. Teman saya dari luar SMA negeri, dia juga melakukan tim Kaltim ini kan ya, Syarab Junior ya. Dia sudah ikut banyak lomba dari debat juga di luar sana. Jadi kapasitas orang, iya benar, banyak banget dia, kapasitas orang beda-beda kan ya. Menurut saya sendiri, saya ngerasa nyamannya untuk berada di sini buat ngembangin biar sepenuhnya gitu, biar efektif gitu. Jadi makanya saya lebih milih untuk fokus ke satu hal aja dulu gitu, kalau saya sendiri sih gitu. Oke, mantap ya, keren sekali ya Fiona. Emang sih begitu ya, daripada mengasah kemampuan yang lain tetapi lebih baik mengasah kemampuan yang ada gitu ya, lebih fokus gitu. Emang itu menjadi PR juga di pendidikan Indonesia dikarenakan apalagi istilahnya masih pendidikan di daerah di perkampungan gitu ya bahasanya gitu ya, di
yang masih tidak di kota gitu, yang mana semuanya harus dikuasai istilahnya, karena kan emang tuntutan gitu. Sedangkan di kota karena ada sarana dan prasarananya, ada tempat untuk mewadahi, jadi bisa fokus gitu ke hal kelebihan kita. Jadi emang betul seperti kata Fiona seperti itu. Nah tadi udah gitu ya, motivasinya itu. Kalau dari ibu sendiri gitu kan selaku guru pembimbing gitu bagi siswa, apa sih yang ibu lakukan gitu ya untuk persiapkan salah satunya Fiona gitu untuk mengikuti lomba debat, karena kan pasti banyak dan panjang persiapannya ibu. Oh ya, terima kasih. Saya pertama kali membimbing debat itu sejak tahun 2006 kalau tidak salah. Lama sekali ya. Lama sekali ya. Jadi ketika saat itu masih belum ada debat bahasa Indonesia, yang ada itu debat bahasa Inggris, sama seperti yang Fiona rasakan. Tadinya kan orang tahu pidato, kalau debat itu kan speech gitu ya. Pada saat itu ketika saya terpilih menjadi guru yang harus mengikuti pelatihan untuk membimbing juri anak-anak debat, saya tuh mulai melihat bahwa sebenarnya debat itu pas dengan jiwa saya. Kenapa? Karena dalam debat itu kita tuh tidak hanya stuck di satu hal, tapi kita di otak itu harus berpikir. Jadi nama keren itu critical thinking. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kita tuh harus berusaha untuk mencari yang baiknya. Jadi di sebaliknya, ketika kita melihat sesuatu yang baik, kita harus mencari yang jeleknya. Nah inilah yang pas di diri saya. Saya bukan berusaha mencari kesalahan orang, ya enggak. Tapi kenapa sih ini harus dipuji gitu? Orang itu nggak, because nobody perfect. Nah di situ dari core dari debat itu sebenarnya itu gitu. Nah ketika itu sudah saya mulai suka, akhirnya dan saya melihat sebenarnya di SMA 1 dan zaman dulu sampai sekarang, saya lihat bibit itu tuh sudah banyak anak yang memang kalau untuk bahasa Inggris memang harus menguasai bahasa Inggris, tapi bukan berarti bahasa Inggris tidak lancar. Minimal ya dia tahulah beberapa kata, itu sebenarnya bisa. Saya sering kali mendapatkan beberapa siswa yang mungkin kalau dibilang bahasa Inggrisnya nggak certified. Ya, dulu kita tuh selalu kalah dengan Balikpapan. Kenapa? Di Balikpapan tuh rata-rata mereka kan ekspatriat kan banyak di sana ya. Misalnya ada orang bule banyak, kalau di Samarinda kan jarang. Nah di Balikpapan itu juga banyak anak-anak yang orang tuanya kerja di Pertamina gitu kan, yang sehingga hidup mereka tuh banyak yang berasal dari luar gitu kan, artinya mereka bahasa Inggrisnya udah memang survive gitu. Nah tapi kesini ternyata debat itu tidak hanya sekedar pintar bahasa Inggris, even you speak English fluently, tapi kalau meter kamu di dalam kurang, itu jangan harap bisa menjadi pemenang gitu ya dalam sebuah lomba. Nah disitulah yang saya pelan-pelan tanamkan ke siswa dan akhirnya sampai sekarang gitu ya. Jadi memang tidak semua orang mau menangani ini, karena mencari bibit debat itu sangat sulit, seperti halnya mencari jarum dalam jeram. Saya dapat 3 orang dalam tiap angkatan, itu sudah alhamdulillah. Ya, seperti tahun lalu kelas 11 itu saya hanya dapat 1 orang. Dapat 1, dan ini sudah nasional. Artinya sama seperti Faye, kalau sudah lolos ke tingkat nasional dan menjadi best speaker, itu tahun depan nggak boleh andil lagi, nggak boleh masuk lagi. Dan saya tuh harus bekerja keras untuk menjadikan yang baru, mencari yang baru lagi untuk ke tingkat nasional selanjutnya. Gitu. Jadi sangat banyak sekali Bu ya persiapan gitu. Dan juga saya tahu juga gitu kan, seperti yang Ibu Ida bilang, kalau bukan hanya kemampuan berbahasa kalinya untuk debat nih, ada hal lainnya gitu yang harus juga disiapkan, dinilai gitu. Emang sih Bu melihat istilahnya siswa gitu Bu ya, apalagi istilahnya ini takut gitu mau ngomong istilah itu, jadi PR biasanya ada mau coba cuma takut gitu. Nah kalau menurut dari Ibu gitu Bu, gimana sih tips gitu bahasanya Bu, agar siswa-siswi itu bukan hanya di SMA Negeri 1 Samarinda tetapi untuk semuanya gitu Bu, agar istilahnya berani belajar dan mencoba gitu. Ya, ini mungkin yang banyak juga Fiona ya. Kalau saya kan lebih tipsnya yang jelas sebagai guru adalah motivator yang adalah jangan pernah takut. Karena apalagi kita hidup di negara yang freedom of speech-nya juga sudah terbangun dengan baik. Lain dulu kita selalu dibungkam untuk bicara. Tapi bukan berarti terus kita ngomong seenaknya, sesukanya. Tapi yang jelas dalam menyampaikan pendapat nggak harus dalam debat misalnya.
debat ini juga bisa dipakai misalnya ketika kita diskusi di kelas, ketika kita presentasi di kelas. Jadi kemampuan berbicara, menyampaikan argumentasi itu bisa di mana saja. Selanjutnya untuk tips yang jelas selain jangan takut apa Pak? Ya, kalau dari Fiona apa nih? Jadi kan public speaking itu berperan sangat penting ya di hidup kita. Aduh, bahasanya banyak dipakai buat nanti udah lulus juga pasti kan kayak Memida bilang tadi, presentasi segala macam juga berlaku, misalnya nanti interview segala macam kan kerja. Ini juga podcast juga. Saya butuh keberanian juga kan. Deg-degan ya? Nah, deg-degan juga nih. Jadi tips dari saya sih, bukan dari saya sih, dari orang-orang yang sudah kasih tahu saya selama debat ini kan ketemu banyak orang, selalu bilang ke saya gitu, jangan takut salah gitu, itu sih pertanyaan, jangan takut salah. Kalau salah pun ya udah nanti bakal dikasih tahu, oh kamu salahnya di sini, nanti perbaikin lebih baik lagi ya. Tapi dari jangan takut salahnya itu bukan berarti kayak bilang sembarangan aja ngomong dan nggak mau disalahin gitu ya. Dan kan pasti kalau di debat jangan mau kayak aduh oh iya salah, tapi setelah debat itu pas sudah dikasih tahu semuanya kalau oh tim kamu ngomong kayak gini nih, seharusnya nggak begini-gini gitu. Kadang ada juga orang yang disampaikan itu politically incorrect ya, kayak misalnya menyinggung beberapa orang gitu. Wajar lah sebagai anak SMA, pasti banyak yang belum kita tahu, dan dari masuk debat ini juga ya bisa membantu gitu buat wawasannya lebih luas, pikirannya lebih terbuka, atau orang open minded gitu ya, lebih open minded gitu kan ya. Saya juga sendiri udah belajar dari ikut debat ini, saya nggak lihat dunia ini sebagai hitam putih aja gitu loh. Jadi kayak saya bisa lihat dari semua aspek gitu, mencoba melihat sisi kebaikannya dari sini. Kenapa sih orang ini bisa jadi gini, kenapa sih dia ngelakuin hal yang bisa dibilang jahat gitu, tapi saya mencoba untuk melihat apa sih alasannya kenapa dia bisa begini gitu in the first place gitu kan. Jadi ya sangat membantu deh, pokoknya jangan takut gitu loh. Kalau salah ngomong pasti banyak orang di sekitar kita yang bakal ngasih tahu apa yang kita salah gitu. Jangan takut salah, tapi kalau salah jangan marah gitu. Ya. Dan yang penting adalah bekerja keras. Dunia apapun itu, nggak hanya untuk menjadi debater, seorang mau berhasil itu harus bekerja keras. Dan jangan pernah menyerah. Kalau kalah misalnya dalam suatu kompetisi, ya tunggu, nanti one day akan datang. Ya, kalaupun misalnya tiba-tiba baru lomba pertama menang, itu mungkin ada faktor X kan, faktor yang lain maksudnya ada keberuntungan dan sebagainya. Tapi ketika kamu suatu hari berhasil mencapai di titik itu akan rasa puasnya luar biasa. Karena nggak cuma misalnya sekedar dapat hadiah yang dipuji-puji, tapi banyak pengalaman selama lomba ya, apalagi selain dapat duit, dapat teman yang jelas ya kan? Bonusnya. Jadi emang gitu ya, hasil bukan hanya debat paling gitu ya. Emang khususnya debat nih kita dituntut untuk berpikir terbuka gitu, yang awalnya mungkin orang-orang umum gitu mengecap apa sih si dia ini gitu, bisa seperti bilang gitu ya, atau berpikiran jahat, tapi kita bisa melihat dari sisi sebaliknya tuh apa gitu. Memang apalagi istilahnya di debat gitu ya, ada tim pro, tim kontra gitu. Mahasiswa juga ada kan? Ada ya, sering amunisi ya. Saya kemarin juga mengikuti lomba akademi di Fakultas Etik gitu. Alhamdulillah di posisi 4 gitu, posisi 4 gitu. Nah, cuma ya karena sistem berubah hanya 3 gitu kan, jadi saya disisihkan bahasa gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk seperti Fiona juga tadi, untuk nama baik Etik gitu kan, yang terbaik istilahnya seperti itu. Mungkin yang selanjutnya ini dari Fiona gitu kan. Kedepannya ini masih mengikuti lomba debat kan, udah kelas 12 nih. Apakah nanti berkuliah gitu ya, masih mengikuti lomba debat atau seperti apa nih? Apakah sama senior? Banyak yang senior saya masih banyak yang aktif sih, yang udah lulus masih ikut varsity debating gitu ya. Komunitasnya itu masih aktif, masih kuat gitu loh. Dari NSCC misalnya, saya dari kelas 10 kenal nih anak-anak debat nasional gitu. Nanti sampai kuliah kita tuh masih komunikasi gitu, jadi pasti circle mereka tuh mainnya di situ. Iya, ada shout out ke Tata ya, Prasanti sama Kak Caca, Kak Hilya kan.
mereka kakak kelas senior saya 2 tahun di atas, si Caca sama 1 tahun di atas Tata, mereka udah kuliah tapi mereka masih juga aktif dan masih apa ya, turun lomba. Iya, masih turun lomba. Kadang bisa sama teman yang kenal pas SMA itu masih dibawa sampai mereka kuliah gitu. Terus komunitas debat ini juga luas banget gitu loh, dari zaman dulu juga yang udah ikut debat awal-awal sekarang udah jadi kayak coach Juri, gitu, ya, jadi coach. juri gitu. Jadi komunitas debat ya ini atau kayak circle ini benar-benar Ya, sangat Erat sekali. erat. Iya, Jadi anak-anak SMA 1 yang bahkan dari tahun 2008 yang pernah saya bawa sampai ke tingkat nasional itu sekarang masih survive, padahal sudah bekerja ya, juga ikut lomba. Kadang-kadang mungkin dia kangen ya. Kangen ya. Dan aslinya juga dia coach, dia ngelatih. Seperti tahun lalu saya suruh coach adik-adiknya kan. Banyak sekali yang baru mungkin ya, memang juga ada yang kita tinggalin karena sibuk kerja. Tapi kalau yang memang pengen waktu luang ini isi dari mereka masih ada aktif lomba dan sebagainya. Jadi nggak harus, karena ada namanya lomba open kan. Lomba open kan berarti nggak harus di atas nama universitas ya. Ya seperti kemarin ya, saya itu kaget juga, dia ini anak SMA mereka ke lomba diundang. Ternyata tuh open, begitu saya lihat beberapa orang saya kenal sudah memang juri yang sudah expert ya, tapi mereka berhasil loh masuk ke semifinal dan itu luar biasa. Dan saya sempat protes, kenapa mereka ditaruh di open padahal mereka anak SMA? Ya gara-gara mereka sudah gaya bicaranya, isi argumennya itu sudah sama dengan orang-orang open yang saya bilang tadi gitu. Jadi luas kok, debat itu sampai kemana, bahkan jadi profesi bisa ya. Ya betul. Iya, benar-benar. Yang di kemana-mana kan bisa Pak. Jadi coach juga gitu, 1 kali pertemuan coach itu kalau nasional bisa 250 dapat jam jelek. Aku saya 2-3 jam 250. Betul. Ya, di kakak tingkat saya di pendidikan biologi juga itu ada juga pernah mengajari gitu anak-anak di mahasiswa gitu ya di FKIP yang mana alhamdulillah gitu mengikuti lomba debat dan akhirnya dikirim ke Amerika Serikat pada waktu itu Amerika Serikat gitu untuk dilatih. Dan hasil yang akhirnya yang mahasiswa yang dilatih ini Bu apa itu udah lama gitu lulus dari FKIP, akhirnya mendirikan namanya komunitas My Speaker di Samarinda, My Speaker. Itu banyak dari anak SMA juga. Kak Rinda. Yang di Indonesia. Oke, sebelum mengakhiri podcast pada kali ini, mungkin boleh dari Ibu atau apa Dek Fiona gitu, closing statement ya, apa yang mau disampaikan ke teman-teman gitu, ke masyarakat umum, apalagi terkait gitu. Kayak support. Biar semangat gitu ya. Want to do that. Ya. Oke. Kalau saya sebagai guru jelas setiap saat saya tidak akan pernah lelah untuk terus mensupport anak-anakku dari belakang. Ibaratnya saya insya Allah selama saya sehat dan belum pensiun, saya akan selalu berada bersama kalian. Kan? Ketika kalian mau, ayo. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Karena yang pengen saya buat maju bukan diri saya. Saya suatu hari nggak akan pensiun dan tidak ada apa-apa lagi kan. Tapi kalian yang masih usia SMA terutama, itu langkah kalian ke depan itu sangat banyak akan terbantu dengan apa yang kamu lakukan hari ini. So what you do today will be your future bekal gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu bakalan menjadi bekal yang sangat bermanfaat buat kamu di masa depan. Oke, makasih Bu Ida. Kalau dari Fiona seperti apa? Kalau saya sebagai siswa gitu kan, yang kayak saya cerita dari awal tadi, yang bukan siapa-siapa gitu kan, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu kan. Ini saya terjun ke debat ini hal yang baru banget buat saya. Gitu. Tadi ya buat teman-teman semua yang nonton ini, kalau misalnya takut ngerasa kayak nggak ada tempatnya gitu kan, kayak saya nggak pernah berprestasi di sini atau saya ini nggak ada talentanya di mana-mana, jangan takut buat nyoba hal baru gitu. Siapa tahu kan di situ tempatnya gitu. Jangan juga kalau misalnya gagal misalnya di sini gitu kan, ada masih oportunitas yang di luar sana yang kalau misalnya kamu cari dikit aja pasti ketemu kok. Jangan takut gagal gitu. Walaupun gagal pasti ada chance yang baru. Iya. Pasti ada orang-orang sekitar yang support kita, kayak Memida ini banget ya. Bener-bener udah bantu banyak angkatan semansa buat percaya gitu kalau diri mereka tuh ada potensialnya dalam apapun hal itu gitu. Jadi semangat
praktis. Jangan takut coba-coba ya. Ya, betul sekali ya gitu ya. Jadi Fiona saya tambahin ini dia merasa from hero, from no one to someone, from zero to hero. Aduh. Keren gitu ya. Yang penting ya itu mau mencoba, mau belajar gitu. Karena kan ya kita nggak tahu kita gagal atau suksesnya kalau belum mencoba kayak gitu. Kalau cuma PW di posisi nyaman, you nggak akan jalan, kamu nggak akan tahu arahnya. Oh iya, satu lagi, bukan berarti kalian pas SMA nggak apa-apa, pasti nanti kuliah ada lagi kok. Kalau nanti kuliah nggak ada apa-apa, nanti kerja nanti ada. Pokoknya ada terus gitu loh, jadi jangan masih hidup. jangan ukur face kalian atau fase kalian dalam hidup itu diukur sama kayak orang-orang lain gitu. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Penting memanfaatkan kesempatan yang ada gitu teman-teman. Kalau kelewatan juga kalinya mikiran gitu kekecewaan juga gitu kan. Iya. Jadi nggak hari ini mungkin besok. Pasti. Oke, terima kasih banyak ini Ibu Ida dan juga Ibu Ona gitu, sangat keren untuk memberikan isi motivasi juga kepada saya dan juga teman-teman gitu. Sangat inspirasi sekali untuk podcast kali ini. Sekali lagi dari saya berterima kasih gitu ya. Jadi teman-teman sobat SMA Negeri 1 Samarinda, jadi inilah tadi podcast gitu ya yang sangat inspiratif sekali. Jadi ditunggu podcast SMA Negeri 1 Samarinda selanjutnya di YouTube-nya SMA Negeri 1 Samarinda. Oke, dari itu saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat dari saya. SMA Negeri 1 Samarinda is the best.